Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang fa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sekali lagi menguatkan hati dan kesadaran kita agar kita setiap hari selalu menguatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersyukur? Apalagi di waktu-waktu subuh seperti ini. Karena waktu subuh ini waktu peralihan antara mati dan hidup. Tadi malam sebelum kita sahur, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil ruh kita. Jasad kita masih hidup. Jiwa kita juga masih hidup, tapi ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada keajaiban setelah kita dibangunkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, ruh tadi lalu bersatu kembali dengan jasad, bersatu lagi dengan jiwa, lalu kita hidup sebagai manusia yang sempurna. Kalau tadi Allah melanjutkan, jiwa kita langsung dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Pak Santoso. Daripada saya kurbankan jamaah, biarlah saya yang kurban. Tidak lagi saya bisa bertemu dengan jamaah ini, orang-orang berkumpul di rumah bukan untuk menanti buka puasa, tapi untuk melayat, karena Pak Santoso sudah meninggal. Anak istri saya menangis meraung-raung karena tak akan lagi bertemu dengan saya. Kalaupun ketemu nanti di akhirat pun ketemunya entah di surga entah di neraka. Karena nampaknya kalau tukang ceramah ini lebih banyak cenderung masuk neraka daripada masuk surga. Karena banyak cerita, banyak ngomong. Maka kalau kita bangun pagi sehat, ditambah lagi ada iman, tergerak hati kita, kalau kita tidak bersyukur dan bertambah syukur kita, keterlaluan. Ini mungkin jarang pesan kayak gini disampaikan, tapi saya yakin ini satu hal juga yang sering terlupakan. Kita kalau syukur itu kan, kalau istri kita pulang bawa cendol, syukur. Suami kita pulang bawa uang, syukur. Anak kita pulang bawa mobil baru, syukur. Rekening kita tambah, syukur. Tapi kesyukuran yang membuat kita bisa menikmati
Segala sesuatu itu jarang kita lupa, jarang kita ingat. Apa itu? Syukur kita dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setelahnya tidak akan ada lagi nabi, setelahnya tak akan ada lagi rasul. Maka satu-satunya tempat kita untuk beriktibar adalah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama yang sudah sempurna, karena sudah disempurnakan oleh Allah SWT sampai akhir hayat, sampai akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini adalah puasa atau amalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari tarbiyatun nafs, pendidikan jiwa, pendidikan mental kita, yang nanti kalau orang-orang tadi bisa sukses melewati pendidikan mental atau jiwa itu, akan mendapatkan peningkatan kualitas hidup. Apa kualitas hidupnya? Kualitas hidupnya bukan berarti uangnya bertambah. Kualitas hidupnya bukan berarti jabatannya dipromosikan lebih tinggi, tidak. Tapi kualitas hidupnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kata takwa itu sesungguhnya adalah kapasitas mental, kapasitas jiwa seseorang. Yang dengan kapasitas itulah manusia nanti akan mudah sekali menjalani hidup dan mudah sekali dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Imran 134 sebagai tafsir kata takwa itu diantaranya adalah orang yang bertakwa itu yunfikuna fis-sarai wad-dara. Karakter pertama. Orang yang bertakwa itu orang yang mudah dia menafkahkan hartanya. Fis-sarai wad-dara, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi orang bertakwa itu kapasitas mentalnya, kapasitas jiwanya, dia pemurah. Orang pemurah itu tak harus kaya. Maka di situ ada kalimat fisara wadara. Dia boleh dalam keadaan lapang maupun sempit, tapi jiwanya tetap sama. Ini Bapak Ibu-ibu, kalau misalnya disuruh berinfak, itu mana kita masa atau kondisi yang paling kita ikhlas, dalam keadaan kita kaya atau dalam keadaan miskin? Paling ikhlas dalam keadaan kaya atau miskin? Ini ada orang kaya enggak sih sebenarnya? Kalau kita merujuk pada ayat ini, maka semangat orang untuk berinfak, bersodakoh, semangatnya ya, itu baik dia dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin, sama saja harus bersemangat. Kenapa? Karena memang sudah menjadi karakter mentalnya orang bertakwa itu, Pak.
Kalau orang bertakwa itu ditentukan oleh keikhlasannya ketika dia kaya, maka kasihan yang miskin, Pak. Kasihan yang miskin. Maka jangan heran dan jangan nanti mengira kalau orang kaya, dia infak kaya, dia disebarkan kemana-mana informasinya, membangun ini, itu. Dia kaya. Belum tentu itu kapasitas mentalnya. Belum tentu itu yang Allah pandang. Belum tentu, Pak. Karena yang Allah pandang bukan berapa banyak yang dia berikan, tapi seberapa tulus dan ikhlas yang dia berikan. Sebab banyak orang memberi supaya disanjung, supaya dipuja, supaya dihargai orang. Maka banyak orang memberi di mata manusia dia adalah orang hebat, tapi di mata Allah tak ada apa-apanya. Kenapa? Karena bagi Allah tak penting. Allah itu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Kalau kita mau infakkan harta kita itu bukan karena Allah butuh, bukan karena Allah perlu, bukan Allah penting. Jangankan hartanya, diri kita aja buat Allah tak penting. Diri kita ini, Pak, entah seperti apa jabatan kita, bagi Allah tak penting. Maka dalam surah Az-Zariyat 56 dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sudah populer ayatnya. Tidak penting kamu. Tidak penting kamu itu diciptakan. Allah itu tak penting menciptakan jin dan manusia, itu sebenarnya tak penting. Pak Ustadz, dia jadi gubernur, walaupun jadi gubernur tak penting. Dia jadi menteri, wah, saya punya tetangga menteri, walaupun jadi menteri tak penting. Walaupun jadi presiden dia Ustadz, kepala negara, punya hak prerogatif atas negara ini, bagi Allah tak penting. Apalagi nanti kalau sudah kepala negara menjual nama negara untuk membantai masyarakat muslim di Palestina sana, lebih tak penting lagi. Kapan kita penting, Pak? Mungkin kita kaya, penting akan. Mungkin kita miskin, akan penting juga. Kapan itu masanya? Illa liya'budun, kecuali kita ini berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita penting. Maka ketika kita berinfak pun yang penting jiwa kita, dan kalau jiwanya memang tersentuh untuk ikhlas, dia akan memberikan yang terbaik, dia akan memberikan yang terbanyak, dia akan memberikan yang paling utama. Sama kurbannya Qabil dan Habil, anaknya Adam. Qabil disuruh kurban. Kurbannya Qabil, oh namanya kurban, nanti juga akan dibuang. Sudahlah, dari sayur-mayuran itu yang busuk-busuk, yang liswi-liswi, yang kurang-kurang bagus dikurbankan. Tak ikhlas, Pak. Tapi Habil kurbannya ikhlas. Karena ikhlas dia pilih yang paling mantap, itu dombanya yang paling besar, jantan, paling gagah, paling keren. Maka diterima kurbannya Habil. Itu karakter yang pertama. Yunfikuna fis sarai wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu punya kapasitas mental berikutnya. Apa itu? Kapasitas mental berikutnya adalah dia bisa mengendalikan nafsu amarahnya. Orang itu kalau takwanya baik, dia pandai mengendalikan dirinya. Dia tidak terbawa oleh nafsu, tapi dia bisa mengendalikan nafsu, menjadi nafsu itu nafsu yang mengajak dia kepada kebaikan. Apa, ada nafsu yang mengajak kepada kebaikan, Ustadz? Ada.
Nafsu itu kalau tidak mengajak kebaikan, mengajak kepada keburukan, namanya nafsu amarah bisu, mengajak pada keburukan. Tapi kalau sudah bisa dikendalikan, nafsu tadi berubah menjadi an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang damai, nafsu yang pengennya sholat, Allahu Akbar, sholat, pengen sholat, pengen zikir, pengen sujud, rindu kita ketemu Ka'bahnya Allah, iktikaf di Masjidil Haram, rindu kita. Tapi kalau amarah bisu, rindu kita main gaple di perempatan jalan itu, bunyinya plak, itu rindu dengar bunyinya itu, itu amarah bisu. Kemudian apalagi yang ketiga? Yang ketiga surah Al Imran tadi, yang ketiga adalah orang yang pandai menjalin hubungan silaturahim. Digambarkan oleh Allah di situ, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Wal afina 'anin nas. Itu semua adalah karakter takwa, mental orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu bukan materi, bukan fisik kita yang akan terjadi perubahan pada diri kita, tapi kapasitas mental kita, kapasitas jiwa kita. Bagaimana kemudian puasa ini bisa membuat kapasitas mental itu? Ada dua hal yang kita belajar dari puasa. Satu, puasa akan membersihkan, yang kedua, puasa akan mengisikan. Karena waktu kita pendek, nanti yang membersihkan saja dulu. Karena yang paling berbahaya ini, membersihkan. Puasa itu akan membersihkan jiwa kita. Kenapa jiwa kita harus dibersihkan dengan puasa? Karena memang jiwa kita itu kotor. Kotor, Pak. Siapa di sini yang tidak pernah merasa berdosa? Siapa di sini yang tidak pernah berpikir keburukan? Pasti berpikir keburukan. Macam ini aja banyak yang berpikir keburukan kadang-kadang. Ustadz tadi ceramah macam ini banyak juga yang berpikir keburukan. Baru ceramah macam ini, nampaknya jamaah ini tak perhatian sama saya. Nampaknya jamaah ini tak konsentrasi. Udah. Berpikir buruk. Jamaah pun juga begitu. Nampaknya Ustadz ini tak paten dia. Itu pula dia ceritakan, apalah gaji itu. Ada juga yang macam itu, Pak. Ada juga. Ibu-ibu walaupun duduk bersampingan gitu, ada juga yang pikirannya itu jelek juga. Ibu ini nampaknya kentut tadi. Baunya agak lain, mak nih. Ada juga. Ibu ini pamer nampaknya. Bercincin jarinya. Dibawa pula ke masjid. Angkat pula tangannya, digoyang-goyang. Padahal kawannya diam aja. Buruk hati kita, Pak. Buruk pikiran kita. Apakah itu akan dibersihkan? Ya, itu yang akan dibersihkan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 3 hal nanti yang harus dibersihkan dalam jiwa kita supaya dia bersih sehingga nanti mudah dimasukkan kebaikan. Mudah-mudahan sampai waktunya. 3 hal. Apa 3 hal itu yang akan dibersihkan dengan puasa? Yang pertama yang akan dibersihkan dari jiwa kita, mari kita perhatikan. Ini mudah-mudahan nanti ada pada diri kita, kita sadari, kita kenali. Nanti kalau sudah dibahas jangan Ustadz dimarahin. Berarti menyadarkan kita. Lalu kita bersihkan itu supaya kita menjadi manusia yang baru. Yang pertama yang akan dibersihkan adalah sifat hibir. Hibir atau takabur. Bahasa kuwoknya gadang apa namanya? Sombong
Kadang apa Pak kalau bahasa Pariamannya, bahasa kuoknya? Sombong. Bapak Ibu puasa kan? Puasa. Ada orang kaya, kalau pas puasa jam 2 ngapain? Bagaimana rasanya? Loyo, tak berdaya. Ada orang punya jabatan tinggi? Ada? Ada. Kalau puasa jam 3, bagaimana kondisi badannya? Letih, lesu. Ada orang dia populer terkenal? Ada. Kalau dia populer terkenal lalu puasa sungguh-sungguh, kira-kira jam 5 sore bagaimana kondisinya? Lemah, lesu, tak berdaya. Ada orang gagah, keren, tinggi, besar, kumisnya 149 kanan, 142 kiri. Nah, jadi timpang dia. Puasa dia, puasa. Bagaimana badannya? Lesu, lesu, lesu. Apa yang kita sombongkan kalau kita belajar dari peristiwa itu, Pak? Ini hanya di jamaah ini saya sampaikan, di jamaah lain tak saya sampaikan. Penting nih. Dengan hati kita terima. Walaupun di jamaah lain saya juga ngomong begitu. Kita Pak, sehebat apapun, sekeren apapun, ini anak saya ini, masa segagah ini nih, kumisnya banyak, jenggotnya banyak. Ini kalau puasa, nggak usah nunggu jam 5, jam 11 saja udah ngomongnya itu sayup-sayup tak sampai. Ngapa? Lemah, Pak. Allah dengan puasa mengajarkan kita, tak usah kau sombong. Walaupun kau punya jabatan, walaupun kalian punya kedudukan, walaupun kalian punya kekayaan, walaupun kalian punya ketenaran, tak usah kau sombong. Aku ambil saja nikmat darimu itu, tidak makan dia. Kok tidak makan? Makan juga, makan sahur, makan ya. Aku kurangin saja, aku balik saja cara makanmu itu. Dari makan siang ke makan malam, tidak berdaya, tidak usah sombong, tidak usah sombong, tidak berdaya kita. Maka Masya Allah, dengan puasa ini, kalau kita masih ada timbul perasaan sombong, walaupun itu yuwaswisu fi sudurinas, tiap hari, tiap saat, dibisik-bisikkan Pak, dibisik-bisikkan. Saya aja kayak gini bisa juga sombong, Pak. Bisa. Dibisikkan kesombongan dalam. Nampaknya jamaah antusias. Keren aku khutbah ceramah ini. Nampaknya yang aku sampaikan masuk semua. Mulai sombong. Mulai sombong. Bahkan nanti ada kesombongan itu, kesombongan bukan karena kekayaan, bukan karena dia jabatan, bukan karena ilmu pengetahuan, tapi ada sombong karena kesolehan. Ada Ustaz? Ada. Di mana kita temukan? Dulu ada riwayat namanya malaikat Ajazil. Malaikat yang paling senior, lebih senior dari malaikat Jibril. Sebelum Adam diciptakan, dia menjadi malaikat yang bisa dan memiliki hak untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya Ajazil. Malaikat Ajazil. Tapi ketika Allah menciptakan Adam, disampaikan kepada malaikat, Ajazil mulai ada kesombongan. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayatnya juga sudah populer nih, terkenal nih. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah, pemimpin, pengatur, pemelihara. Lalu malaikat Azazil tadi tunjuk tangan dia, wahai Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, apakah kamu akan menciptakan makhlukmu yang baru itu, yang nanti akan membuat permusuhan dan pertumpahan darah? Kenapa Ajazil menyampaikan ini dalam riwayat? Karena sebelum Allah menciptakan manusia, Allah juga sudah menciptakan makhluk di bumi ini selain manusia. Ada yang menjelaskan namanya Banul Jan, yang mereka punya kecenderungan untuk membuat pertumpahan darah dan permusuhan. Pengalaman ini dijadikan sebagai dasar. Lalu ditambah lagi, wa nahnu nusabbihu. Di sini letak kesombongan dari Ajazil. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal aku ini orang soleh ya Allah. Aku ini hambamu yang soleh. Aku yang selalu mentasbihkan engkau dan memuliakan, meninggikan namamu. Kenapa tidak aku? Kan aku lebih hebat, aku lebih soleh. Ini dia. Jadi ada juga kesolehan itu menjadi kesombongan. Kalau orang sombong karena harta, itu setan-setan yang mengganggunya itu ya selevel harta. Ada orang sombong karena ilmu, ya karena profesional yang mengganggunya setan ilmu. Ada juga setan spiritual. Jadi yang mengganggu ya spiritual kita. Setan dengan spiritual tertentu. Dan apa kemudian akibatnya Ajazil ini? Yang sombong, yang sekali membantah Allah ini, diberikan azab, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Diturunkan derajatnya dari malaikat, diganti namanya dari Ajazil menjadi iblis. Fasajadu, semua bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Ajazil sekali membangkang Allah, diganti namanya menjadi iblis. Kita berapa kali membangkang? Tak usah dijawab Pak, senyum aja lah. Lalu carilah nama masing-masing. Selain iblis, karena iblis sudah dipakai sama Ajazil, iblis. Karena satu kali sombong saja. Lalu iblis ini mungkin Bapak Ibu sekalian, kisah tentang iblis ini mungkin buat kita agak kayak samar-samar. Tapi sekarang mulai membuat keyakinan dalam diri saya bahwa iblis itu memang betul-betul makhluk laknat terkutuk dan sekarang masih punya peran dalam dunia ini. Nanti dibuka, ini gunanya punya handphone. Nanti dibuka di handphone masing-masing, kalau buka TikTok atau YouTube, tulis di situ Jeffrey Epstein. Dulu Pak, orang memuja setan di Indonesia ini ada, tapi informasinya setan-setan yang kalau saya bandingkan dengan setannya Jeffrey Epstein ini masih setan-setan ketengan ini setan tingkat RT ini Pak. Di mana dia? Cari dukun ke Gunung Merapi, cari pesugihan ke Gunung Kemukus di Jawa Tengah sana, Sragen. Ini kalau mau kaya cari pesugihan ke Gunung Kawi. Nampaknya saya cerita cari pesugihan kok matanya melek semuanya. Atau perlu ditunjukkan alamatnya? Cari pesugihan.
Memuja setan, Pak. Saya pikir dulu itu cuma tradisi orang Indonesia, karena orang Indonesia itu adalah orang yang dibalut oleh spiritual, keyakinan-keyakinan mistis-mistis. Ternyata tidak. Di Amerika ada seorang Yahudi yang punya dia kelompok pemuja setan. Memang pemuja setan bahasanya, dan di Indonesia ada juga. Di Indonesia ada juga yang ikut menjadi pengikut-pengikutnya banyak. Nanti di TikTok itu banyak orang yang memberikan pengakuan. Memang dia menyerahkan jiwanya kepada setan. Setannya yang dipuja oleh Jeffrey Epstein ini namanya Baal. Nanti di Al-Quran ada Baal. Setan yang dipuja oleh orang-orang Majusi. Baal. Apa untungnya memuja setan? Sama, Pak. Dengan kita memuja Allah, kita supaya sejahtera, supaya damai, supaya kaya. Epstein dengan kawan-kawannya, kita sampai jam berapa? Suruh. Kita sampai suruh, Ustaz. Sampai suruh. Suruh jam. Oh, sudah ya. Oh. Ya, saya selesaikan sedikit lah ya. Berarti 1 poin aja. Epstein ini memuja setan. Supaya apa? Supaya setan memberikan kekuasaan kepadanya. Dan betul, Pak. Yang tertarik ternyata untuk melanggengkan kekuasaannya tidak hanya orang-orang sederhana, orang-orang penting, dan dalam daftar itu hampir seluruh presiden Amerika dia menjadi bagian dari sekte pemuja setannya Epstein. Hampir seluruh presiden-presiden yang ada di Eropa masuk menjadi anggotanya Epstein. Sebagian dari masyarakat yang ada di Arab, penguasanya, pejabat-pejabatnya, bagian dari pemuja setan Epstein. Dan hebatnya, Pak, ternyata yang memuja setan itu bisa menjadi bagian dari konspirasi politik. Orang-orang yang memuja setan di situ diberikan pesta yang ekstrim-ekstrim. Mulai dari makan darah manusia, makan daging anak-anak atau bayi, sampai free sex, macam-macam nanti bisa dibuka. Lalu direkam oleh Epstein. Semua aktivitasnya direkam di situ. Maka muncullah orang-orang hebat itu makan daging manusia. Maka muncullah para presiden-presiden di dunia itu yang minum darah manusia. Situ terlaksana. Lalu apa pentingnya, Pak? Ini menjadi informasi yang nanti diberikan kepada Israel. Tuh, Presiden Amerika Donald Trump, aktivitasnya seperti ini dia. Tuh, Presiden Macron dari Prancis, dia makan bayi manusia, direkam di sana. Apa pentingnya, Pak? Pentingnya adalah satu, untuk menekan kekuasaan dunia supaya dia tidak melawan Israel. Ini baru ketemu, Pak, saya akhirnya. Oh, kenapa kok orang-orang Eropa, Amerika, bahkan orang-orang Asia banyak yang tidak mendukung perjuangan Palestina? Ini ternyata kuncinya. Yang kedua, sebagai sarana untuk memeras, kamu kalau tidak membantu Israel menggempur Palestina, maka ini akan aku bocorkan. Maka mengalirlah bantuan kepada Israel untuk menggempur Palestina. Itu alasannya, Pak. Kenapa Palestina tak pernah merdeka sampai sekarang? Ternyata di situ titiknya. Diawali dari apa? Ajazil yang sombong melahirkan banyak persoalan-persoalan seperti ini. Karena sombong itu melahirkan banyak persoalan. Dah nanti kalau mau pendalaman yang lain tentang Epstein, tapi jangan ikut kelompoknya Epstein. Itu kelompok pemuja setan, pemuja Ajazil, pemuja iblis. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.